Di sebuah desa kecil bernama Cendana, pagi hari menjelang pernikahan Rina terasa begitu sunyi. Burung-burung berkicau seperti biasa, tapi di dalam rumah sederhana keluarga Yanti, suasana terasa tegang. Rina, 20 tahun, seorang gadis cerdas dan pemberani, duduk termenung di kamar kecilnya. Gaun pengantin putih sudah digantung rapi di belakang pintu. Wangi bunga melati menghiasi vas di atas meja. Tapi matanya tak bisa berbohong. Air mata terus menetes meski ia mencoba menahannya. Keluarga besar Bapak Arman sudah datang sejak kemarin. Mobil mewah mereka parkir di depan rumah. Sebuah tenda besar sedang didirikan di halaman untuk resepsi. Semua orang percaya bahwa Rina akan menjadi menantu idaman, wanita beruntung yang dipersunting oleh putra, sang pewaris kerajaan bisnis keluarga Arman. Tapi Rina tahu kebenarannya. Ayahnya telah meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung. Setelah itu, ibunya, Bu Yanti, mulai tenggelam dalam utang. Biaya pemakaman, biaya rumah sakit, biaya sekolah Rina yang sempat tertunda, semuanya menumpuk. Dan suatu hari, Bapak Arman datang dengan tawaran, jalan keluar. Saya bisa lunasi semua utangmu, Yanti, katanya saat berkunjung ke rumah mereka beberapa bulan lalu. Asal Rina mau menjadi istri putra. Bu Yanti menangis. Ia memohon. Ia bukan membujuk Rina untuk menerima, tapi ia memohon pada Tuhan agar tidak ada lagi tekanan hidup yang memaksa anak satu-satunya menjadi alat tukar keselamatan keluarga. Tapi Rina tak pernah diajak bicara. Keputusan sudah dibuat tanpa persetujuannya. Episode ini menghadirkan adegan flashback saat Rina masih kuliah. Ia sering pulang dengan wajah bahagia setelah presentasi atau seminar bisnis. Ia punya impian ingin membuka toko online fashion yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Ia rajin membuat rencana bisnis, menabung, dan bahkan pernah ikut program inkubator startup di kampus. Tapi semua itu musnah begitu saja ketika Bu Yanti memutuskan menyerahkan masa depan putrinya sebagai ganti uang pelunas utang. Di malam sebelum hari pernikahan, Rina menyelinap keluar. Ia kenakan jaket gelap, sandal jepit, dan tas punggung kecil. Ia ambil paspor, dokumen penting, dan tabungan 3 juta rupiah dari hasil les privat mahasiswa. Ia berjalan kaki menuju terminal bus. Dari kejauhan, suara ayam berkokok mulai terdengar. Fajar akan tiba. Tapi bagi Rina, inilah awal dari dunia barunya. Sebelum naik ke bus, ia menulis pesan singkat di notes ponselnya. Aku nggak bisa hidup di jalan yang bukan pilihanku sendiri. Maafkan aku, Ibu. Bus berangkat. Desa Cendana menghilang di kejauhan. Jakarta menanti. Bus tiba di terminal Kampung Rambutan sekitar pukul 5.30 pagi. Udara Jakarta terasa panas dan lembab meski matahari belum sepenuhnya terbit. Rina turun dengan langkah gugup, tas kecil di punggung. Dan uang 3 juta rupiah tersisa hanya 2.800 ribu rupiah karena biaya tiket dan sarapan. Ia tidak punya tempat tujuan pasti. Tapi ia ingat ada seorang teman SMA yang dulu pernah bercerita akan kuliah di Jakarta. Namanya Dinda, anak desa juga, tapi sudah lama tak berhubungan. Setelah beberapa kali menelepon nomor lama yang ternyata sudah tidak aktif, Rina akhirnya memutuskan untuk menyewa kamar kos harian di Bilangan Cipayung. Sebuah daerah padat penduduk dengan banyak pekerja migran dan pencari kerja seperti dirinya. Kamarnya sempit. Dindingnya retak-retak. Kasur tipis di atas lantai. Tapi setidaknya, ia merdeka. Hari-hari pertama di Jakarta keras dan tidak mudah. Rina mencoba melamar pekerjaan sebagai admin toko online, penulis konten freelance, bahkan menawarkan jasa les privat via media sosial. Tapi responnya nihil. Ia sadar, hidup di kota besar tidak semudah yang dibayangkan. Ia hampir putus asa ketika bertemu Mas Anton, seorang pemilik warung kopi keliling di dekat kosnya. Mau kerja? Bantu aku antar kopi keliling. Gajinya pas-pasan, tapi bisa buat modal awal, kata Mas Anton suatu siang saat melihat Rina sedang menggigit bibir sambil menatap layar laptop. Tanpa pikir panjang, Rina menerima tawaran itu. Setiap pagi, ia membantu Mas Anton menyiapkan kopi, susu, roti panggang, dan gorengan. Siang hingga sore, mereka berkeliling komplek kantor,
kontraktor, dan universitas, menjajakan minuman hangat dari gerobak dorong tua. Meski melelahkan, Rina menikmati prosesnya. Ia mulai belajar tentang usaha kecil, cara menarik pelanggan, dan pentingnya sikap ramah serta kesabaran. Di tengah rutinitas barunya, Rina mulai membangun jejaring. Ia kenalan dengan Tante Lucy, seorang pedagang pulsa yang sering memesan kopi setiap pagi. Tante Lucy punya anak bernama Andin, seusia Rina, dan bekerja di sebuah startup digital marketing. Suatu hari, Andin melihat Rina sedang menulis rencana bisnis di sela-sela waktu istirahat. Ia tertarik. "Kamu pernah usaha sendiri?" tanyanya. "Belum. Tapi saya punya ide mau buka toko online fashion. Baju lokal hasil karya pengrajin kecil." Andin tersenyum. "Kalau kamu serius, saya bisa bantu promosiin via grup medsos kita." Itu adalah percikan harapan pertama yang datang tanpa diduga. Namun, di saat bersamaan, sesuatu yang menyeramkan mulai terjadi. Beberapa hari setelah Rina mulai menemukan ritme baru di Jakarta, ia mulai merasa diikuti. Ada pria asing yang beberapa kali terlihat di sekitar tempat kos. Bahkan sekali, saat ia pulang malam hari dari mengantar pesanan kopi, pria itu menegurnya. "Kamu Rina, kan?" Rina diam. Jantungnya berdebar. "Ada orang cari kamu?" Dan pria itu pergi begitu saja, meninggalkan rasa takut yang mendalam. Saat sampai di kamar, Rina langsung mengunci pintu. Ia membuka notes HP-nya dan mengetik. "Aku kabur bukan untuk dicari. Aku kabur agar bisa hidup. Tolong, biarkan aku pergi." Hari itu, Jakarta sedang diguyur hujan deras sejak pagi. Langit gelap seperti mencerminkan perasaan Rina yang mulai tidak tenang. Sejak pertemuan misterius dengan pria asing beberapa hari lalu, Rina merasa ada yang berubah. Ia jadi lebih waspada. Selalu menoleh ke belakang saat berjalan di jalanan. Bahkan saat membantu Mas Anton menjajakan kopi keliling, matanya terus memindai wajah orang-orang di sekitar. Dan akhirnya, bayangan masa lalunya benar-benar hadir. Saat tengah malam, tepat ketika Rina baru saja pulang dari antaran pesanan kopi, pintu kamarnya diketuk. Keras. 3 kali. Jantungnya langsung berdebar. Ia mengunci pintu rapat-rapat dan berbisik pelan. "Siapa?" Dari balik pintu, suara seorang wanita tua terdengar jelas. "Rina, ibu tahu kamu di dalam. Buka pintu." Itu adalah suara Bu Yanti. Rina membeku. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin berlari, tapi kaki tak bisa bergerak. Beberapa detik kemudian, ia membuka pintu. Di depannya berdiri ibunya, dengan wajah letih dan mata sembab. Di samping Bu Yanti, berdiri seorang pria tinggi tegap dengan ekspresi dingin. "Bapak Arman. Kami cari kamu dari kemarin," kata Bapak Arman datar. "Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja?" Rina menatap ibunya. "Kenapa ibu bawa dia ke sini? Aku sudah bilang, aku nggak mau." Bu Yanti menangis. "Ibu nggak punya pilihan lagi. Mereka bilang kalau kamu nggak pulang, kasus ini akan dibawa ke polisi. Katanya, kamu melanggar kontrak pernikahan." Rina terkejut. "Kontrak apa? Aku bahkan nggak pernah tanda tangan apa-apa." Bapak Arman tersenyum sinis. "Tapi surat lamaran dari keluargamu sudah kami pegang. Dan semua orang di desa menyaksikan bahwa kamu adalah calon istri putra. Kamu membuat keluarga kami malu." Rina menggeleng keras. "Aku bukan siapa-siapa untuk kalian. Aku tidak pernah setuju. Aku tidak pernah menjadi bagian dari rencana kalian." Pertengkaran itu berlangsung hingga larut malam. Warga sekitar mulai penasaran dan mengintip dari balik tirai. Beberapa tetangga mencoba menenangkan suasana, termasuk Tante Lucy yang datang dengan cepat begitu mendengar keributan. Setelah cukup panjang berdebat, Bu Yanti akhirnya berkata, "Rina, pulanglah. Semua orang sudah tahu kamu kabur. Rumor buruk menyebar. Keluarga kita dipermalukan. Ibu hanya ingin kamu kembali dan selesaikan ini dengan baik." Rina menatap ibunya. Hatinya hancur. Apa ibu benar-benar peduli sama aku? Atau cuma peduli sama uang dan gengsi keluarga?
Bu Yanti menangis. Namun, sebelum Bapak Arman sempat membujuk lebih jauh, suara lain terdengar dari ujung lorong kos. Maaf, tapi urusan pribadi tidak boleh diselesaikan dengan ancaman. Semua mata berpaling. Di sana berdiri Andin, bersama teman-temannya dari startup, salah satunya seorang pengacara muda bernama Faris. Kami sudah merekam semua percakapan tadi. Jika ada upaya pemaksaan atau penculikan, ini bisa jadi bukti di ranah hukum. Bapak Arman mendelit. Ini urusan keluarga. Jangan ikut campur. Faris tersenyum dingin. Kalau begini perlakuannya, maka ini bukan urusan keluarga. Ini pelecehan dan intimidasi. Suasana semakin panas. Akhirnya, setelah diberi ultimatum oleh Faris, Bapak Arman dan Bu Yanti terpaksa mundur. Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia sadar, ia tidak bisa terus lari dari bayangan masa lalu. Ia harus bertindak. Ia harus kuat. Keesokan harinya, dengan bantuan Andin dan Faris, Rina mulai membuat langkah-langkah hukum untuk memutuskan hubungan paksa dengan keluarga Arman. Ia juga mulai serius merancang bisnisnya, sebagai cara untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri. Tapi ia belum tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di masa depan. Jakarta mulai terasa seperti rumah bagi Rina. Setelah insiden dengan keluarga Arman di kosan, ia semakin mantap untuk tidak pernah kembali ke desa Cendana. Dengan bantuan Faris, pengacara muda yang dikenalkan oleh Andin, Rina membuat surat pernyataan resmi bahwa ia menolak perjodohan paksa tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan atas pernikahan itu. Surat itu dikirimkan ke keluarga Arman melalui jalur hukum, sekaligus menjadi bukti jika suatu hari nanti mereka mencoba mengambil langkah hukum balik. Sementara itu, bisnis kecilnya mulai bergerak. Bersama Andin, Rina membangun toko online sederhana di Instagram dan TikTok. Mereka menjual pakaian hasil karya ibu-ibu pengrajin lokal dari beberapa desa di Jawa Barat. Rina juga membantu pelatihan digital marketing agar para pengrajin bisa lebih mandiri. Awalnya hanya 5 produk. Tapi dalam waktu 2 minggu, pesanan mulai datang. Ada yang dari Bandung, Medan, bahkan Kalimantan. Tapi tepat ketika hidupnya mulai stabil, masalah baru datang. Suatu pagi, saat sedang sarapan bareng Mas Anton dan beberapa teman di warung kopi depan kos, tiba-tiba ada 2 orang pria berjas datang mendekat. Salah satunya membawa map coklat tebal. Rina Putri Yanti. Rina mengangguk ragu. Pria itu menyerahkan sebuah amplop besar. Ini panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anda dipanggil sebagai tergugat dalam kasus pencemaran nama baik dan pemutusan kontrak pernikahan secara sepihak. Rina terdiam. Tangannya gemetar. Ia dibawa ke pengadilan. Dan di sanalah ia pertama kali bertemu langsung dengan Putra, sang calon suami yang selama ini hanya ia lihat dari foto. Putra adalah pria muda tampan, usia sekitar 25 tahun, wajah dingin, bicara tegas dan penuh percaya diri. Ia ternyata baru saja pulang dari luar negeri setelah menyelesaikan studi S2-nya. Ia sama sekali tidak tahu tentang rencana pernikahan ini sampai beberapa bulan lalu, ketika keluarganya memberitahunya bahwa calon istrinya telah kabur. Aku nggak pernah minta kamu jadi istri aku, katanya pada Rina saat sidang perdana. Aku juga nggak pernah kenal kamu. Aku cuma kaget. Tiba-tiba orang tua bilang aku sudah punya calon istri. Tapi, kenapa kamu kabur tanpa bicara apa-apa? Rina menatap matanya. Hatinya campur aduk. Ia ingin marah, tapi juga merasa lega karena Putra bukan pria sombong seperti Bapak Arman. Sidang dilanjutkan minggu depan. Di luar ruang sidang, Bu Yanti menunggu. Ia menangis. Ia mendekati Rina. Ibu, bukan maksud ibu untuk menyakiti kamu. Ibu cuma takut jadi beban lagi. Tapi sekarang ibu sadar. Ibu salah. Maafin ibu. Rina menatap ibunya. Air mata mengalir pelan. Akhirnya, ia berkata, aku butuh waktu, Bu. Dan dengan langkah mantap, ia pergi meninggalkan gedung pengadilan, siap menghadapi babak baru dari perjuangannya. Sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung lebih tegang dari sebelumnya.
keluarga Arman mulai memperkuat langkah hukum mereka. Mereka membawa pengacara terkenal bernama Mbak Ratna, sosok tegas dan karismatik yang dikenal suka menangani kasus keluarga besar. Ia langsung menyerang dengan tuduhan bahwa Rina telah mencoreng nama baik keluarga Arman secara publik melalui unggahan-unggahan emosional di media sosial. Padahal itu hanya tulisan-tulisan pribadi Rina yang dibagikan Andin tanpa izin. Apa yang Anda lakukan tidak bisa disebut sebagai curhat lagi, ucap Mbak Ratna saat sidang. Ini sudah masuk ranah pencemaran nama baik. Keluarga kami punya reputasi bisnis. Dan ini sangat merugikan. Rina kaget. Ia tak pernah menyangka curhatan hatinya akan menjadi alat gugatan. Faris, pengacara muda yang membantu Rina, langsung menepis tuduhan itu. Yang mulia, semua unggahan tersebut bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan nama baik siapapun. Ini adalah bentuk keputusasaan korban akibat tekanan psikologis dan pemaksaan pernikahan. Kami juga memiliki bukti percakapan verbal serta rekaman audio yang mendukung posisi kami. Sidang ditunda selama seminggu agar kedua pihak bisa melengkapi dokumen. Namun, dampaknya sudah terasa di luar ruang sidang. Unggahan tentang kasus Rina mulai viral di media sosial. Banyak netizen yang bersimpati pada dirinya. Tagar Saverina bahkan sempat trending di Twitter. Netizen mengkritik keras budaya perjodohan paksa yang masih terjadi di kalangan keluarga elit. Tapi di tengah popularitas itu, ada hal lain yang mulai mengancam hidupnya. Bisnis online milik Rina mulai goyah. Beberapa pengrajin yang bekerja sama dengannya mulai mundur karena tekanan dari pihak keluarga atau lingkungan. Bahkan salah satu ibu pengrajin menangis saat mengembalikan stok baju yang belum sempat dipasarkan. Maaf ya, nak, anakku diancam gak boleh kerja sama-sama kamu lagi. Katanya, kamu bikin malu keluarga besar. Rina hancur. Ia menyadari, konfliknya dengan keluarga Arman tidak hanya mengganggu hidupnya, tapi juga orang-orang yang peduli padanya. Namun, ia tidak menyerah. Andin dan teman-temannya dari startup menawarkan ide, kalau mereka takut, kita justru harus bangkit. Kita ubah ini jadi kampanye kesadaran sosial. Kamu bukan hanya pebisnis, tapi juga simbol perlawanan perempuan muda melawan tekanan tradisional. Dengan semangat baru, Rina mulai membuat video cerita singkat tentang perjuangannya. Ia juga mengajak perempuan-perempuan muda dari desa-desa lain untuk bergabung dalam gerakan fashion tanpa paksaan. Hasilnya, antusiasme luar biasa. Banyak pelaku UMKM wanita yang ingin bergabung. Di tengah gelora perjuangan barunya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Putra, sang calon mantan suami, menghubungi Rina via DM Instagram. Aku lihat videomu. Aku salut. Kamu kuat. Maaf atas semua ini. Aku ingin bicara langsung. Boleh? Rina ragu. Tapi setelah berdiskusi dengan Andin dan Faris, ia akhirnya setuju. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kafe kecil di bilangan Cipete. Tidak ada keluarga Arman, tidak ada tekanan. Hanya dua orang asing yang ternyata punya banyak hal untuk dibicarakan. Putra berkata, aku minta maaf karena selama ini aku diam. Aku pikir ini cuma urusan orang tua. Tapi sekarang aku tahu, kamu juga manusia. Kamu punya mimpi, kamu punya nyali, dan aku merasa malu karena selama ini aku cuma jadi bagian dari rencana yang bukan pilihanmu. Rina menatap matanya. Untuk pertama kali, ia melihat Putra bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang mulai memahami arti kebebasan. Pertemuan itu berakhir tanpa janji, tapi dengan benih-benih hubungan baru. Dan Rina mulai percaya bahwa ia bisa bertahan. Bahkan jika dunia terus mencoba menjatuhkannya. Sidang ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi titik balik dari seluruh rangkaian konflik ini. Ruangan terasa sesak meski belum penuh. Di satu sisi, keluarga Arman duduk dengan ekspresi dingin dan percaya diri. Di sisi lain, Rina ditemani oleh Andin, Faris, dan sekelompok wanita muda yang datang sebagai bentuk dukungan moral. Bahkan beberapa aktivis hak perempuan turut hadir. Hari itu, sidang akan membahas kesaksian tambahan dari kedua belah pihak, termasuk Putra, yang akhirnya memilih untuk bersaksi secara jujur. Saat giliran tiba,
Putra berdiri di depan meja hakim. Suaranya tenang tapi tegas. Yang mulia, saya tidak pernah mengenal Rina sebelum kasus ini mencuat. Saya juga tidak pernah setuju atau menyetujui rencana pernikahan ini. Saya merasa hanya dijadikan alat dalam sebuah tradisi yang tidak adil. Dan setelah mengenal Rina, saya menyadari bahwa ia bukanlah pengkhianat atau pencemar nama baik, seperti yang disangkakan. Ia hanyalah wanita biasa yang ingin menjalani hidupnya sendiri. Ruang sidang sunyi sejenak. Bapak Arman bangkit dari kursinya. Matanya melotot. Putra, ini keluargamu. Kamu nggak bisa berdiri di pihak luar. Putra menatap ayahnya tanpa takut. Aku bukan boneka lagi, ayah. Aku punya pikiran sendiri. Aku punya hati. Tepuk tangan pelan terdengar dari sisi Rina. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Faris kemudian maju dan memberikan dokumen baru kepada hakim. Rekaman percakapan antara Bu Yanti dan Bapak Arman yang membuktikan bahwa penjodohan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Putra maupun Rina. Ada juga screenshot unggahan netizen yang menunjukkan solidaritas publik terhadap Rina. Akhirnya, hakim mengetuk palu. Sidang ditunda selama 2 hari untuk pertimbangan putusan. Semua pihak dimohon tetap hadir. Keluar dari pengadilan, Rina terasa ringan. Namun, beban belum sepenuhnya hilang. Di tengah riuh media dan sorakan netizen, ada hal lain yang menunggu Rina. Malam harinya, Rina sedang duduk sendirian di balkon kosannya, menikmati secangkir teh hangat saat angin malam bertiup lembut. Ponselnya berdering. Nomor asing. Ia ragu-ragu, lalu mengangkat. Assalamualaikum. Ini Rina? Suara pria tua. Terdengar serius. Saya dari Polsek Cendana. Kami ingin informasikan bahwa ibumu, Bu Yanti, telah masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Dia sempat meminta kami menghubungi kamu sebelum pingsan. Rina langsung panik. Apa? Ibu sakit? Kapan? Di mana dia sekarang? Di RSUD Kabupaten Sukamaju. Sudah stabil, tapi masih butuh istirahat total. Maaf, tapi dia bilang cuma kamu satu-satunya yang dia mau lihat. Tanpa pikir panjang, Rina memesan tiket kereta ke kampung halamannya esok pagi. Andin menawarkan temani, tapi Rina menolak. Ini harus aku hadapi sendiri. Keesokan harinya di Desa Cendana. Rina tiba di desa setelah lebih dari setahun absen. Orang-orang menatapnya dengan campuran rasa heran dan simpati. Rumah keluarga Yanti tampak sepi. Saat masuk ke ruang rawat IGD, Rina melihat Bu Yanti terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca begitu melihat putrinya. Maafin ibu, nak. Rina mendekat, lalu memegang tangan ibunya. Ibu, kita harus bicara. Sekarang. Bu Yanti mengangguk perlahan. Dan di sanalah, di tengah aroma obat dan suara monitor jantung, Rina akhirnya mendengar kebenaran lengkap dari ibunya. Ibu dipaksa. Rina, Bapak Arman bilang kalau kamu nggak pulang, mereka akan ambil rumah kita. Ibu takut. Ibu salah. Tapi ibu benar-benar sayang sama kamu. Rina menangis. Ia tidak langsung memaafkan. Tapi ia mulai memahami. Sebelum meninggalkan ruang rawat, Bu Yanti berkata, kamu udah jadi kuat, jangan balik lagi ke sini hanya karena ibu. Hidupmu di luar sana. Rina tersenyum. Aku nggak balik untuk jadi anak yang takut, Bu. Aku balik untuk jadi anak yang dewasa. Beberapa minggu telah berlalu sejak sidang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan akhir telah dibacakan. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan pencemaran nama baik tidak dapat diterima. Tidak ada bukti kuat bahwa tindakan tergugat dilakukan dengan niat jahat atau merusak reputasi penggugat. Perjanjian pernikahan yang diajukan oleh pihak keluarga Arman juga dinyatakan tidak sah karena tidak melibatkan persetujuan langsung dari kedua calon mempelai. Sidang ditutup. Rina menang. Berita ini langsung viral. Tagar Rina menang trending di media sosial. Banyak netizen yang memberikan apresiasi atas keberaniannya menghadapi tekanan tradisi dan kekuasaan ekonomi. Namun bagi Rina, kemenangan hukum bukanlah hal terpenting.
Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Di Desa Cendana, Bu Yanti sudah pulih dari sakitnya. Setelah insiden di rumah sakit, ia mulai menjalani hidup baru, tanpa tekanan dari siapapun. Ia bahkan membuka usaha kecil menjual makanan ringan dan camilan tradisional, dengan bantuan modal dari Rina. Ia tak lagi tinggal di rumah besar milik kerabat Bapak Arman, tapi kembali ke rumah sederhana mereka sendiri. Saat Rina datang untuk berkunjung, Bu Yanti menyambutnya dengan senyuman lembut. "Terima kasih sudah nggak benci sama ibu." Rina memeluk ibunya erat. "Aku nggak akan pernah lupa semua yang terjadi. Tapi aku juga nggak mau hidup dalam dendam. Aku ingin kita bisa saling kenal lagi, sebagai ibu dan anak." Bu Yanti menangis. Tapi kali ini, air matanya bukan karena penyesalan, melainkan karena harapan. Di Jakarta, bisnis online Rina semakin berkembang pesat. Dengan dukungan Andin dan Faris, ia resmi meluncurkan merek fashion lokal bernama Kisahku. Sebuah platform yang tidak hanya menjual produk, tapi juga menceritakan kisah para pembuatnya. Ia juga bekerja sama dengan banyak pengrajin wanita dari desa-desa lain, menciptakan lapangan kerja dan ruang ekspresi bagi mereka yang selama ini diremehkan. Pada peluncuran perdana Kisahku, hadir beberapa tokoh penting, termasuk seorang influencer ternama yang tertarik pada visi Rina. Tapi mata Rina tertuju pada satu orang, Putra. Ia datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kali ini, tidak didampingi Bapak Arman, hanya bersama asistennya. Setelah acara, mereka bertemu di balkon belakang. Putra tersenyum. "Selamat ya, kamu benar-benar hebat." Rina balas tersenyum. "Kamu juga. Kamu berani melawan ayahmu demi kebenaran. Itu bukan hal mudah." Putra menghela napas. "Aku mundur dari bisnis keluarga. Aku ingin bangun sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bukan tentang uang dan gengsi, tapi tentang manusia." Mereka diam sejenak. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya dua jiwa yang perlahan saling memahami. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak merasa takut. Beberapa bulan kemudian, Rina dan Putra mulai menjalin hubungan yang lebih serius. Namun kali ini, semuanya berawal dari komunikasi, kesepahaman, dan kebebasan. Tidak ada paksaan. Tidak ada rencana dari orang tua. Hidup mereka tetap tidak mudah. Masih ada rintangan. Masih ada tantangan. Tapi kini, mereka punya kekuatan untuk melewati semuanya, bersama. Di tengah kesibukan barunya, Rina menulis sebuah catatan pendek di akhir tahun. "Aku kabur dari rumah karena takut diatur. Tapi ternyata, hidup itu juga soal memilih. Memilih untuk bertahan, memilih untuk memaafkan, dan memilih untuk percaya bahwa masa depan bisa dibuat sendiri. Aku bukan korban lagi. Aku adalah penulis ceritaku sendiri." Hari itu cerah. Langit biru tanpa awan. Di halaman belakang rumah sederhana keluarga Yanti di Desa Cendana, Rina duduk bersama ibunya, menikmati secangkir teh hangat pagi. Bu Yanti kini terlihat lebih sehat, lebih ringan. Seperti beban berat telah menghilang dari bahunya. "Ibu bangga sama kamu, Nak. Kamu bisa lakukan semua ini. Bahkan ibu nggak bisa bayangkan." Rina tersenyum. Tangannya menggenggam tangan ibunya erat. "Aku juga bangga sama ibu. Ibu berani jujur. Itu langkah pertama untuk sembuh." Sejak putusan pengadilan, hubungan mereka mulai pulih. Perlahan tapi pasti. Bukan dengan kata maaf saja, tapi dengan usaha nyata dari keduanya untuk saling memahami. Beberapa saat kemudian, mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Rina melihat keluar. Itu adalah Putra. Ia turun dari mobil, membawa tas ransel kecil di punggung dan senyum lembut di wajahnya. "Maaf telat. Jalanan sedikit macet," katanya sambil memberikan buket bunga kecil pada Bu Yanti. "Ini untuk ibu, sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga kami." Bu Yanti menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu baik sekali. Terima kasih, Putra." Mereka berbicara sejenak di halaman rumah. Tidak ada tekanan. Tidak ada drama.
Hanya percakapan sederhana antara dua keluarga yang pernah berselisih, kini mencoba membangun kedamaian. Setelah itu, Rina dan Putra berjalan menuju lapangan desa, tempat dulu ia pernah menangis karena merasa tidak punya masa depan. Sekarang, ia berdiri di sana dengan kepala tegak. Aku baru aja tanda tangan kontrak kerjasama dengan beberapa toko online internasional, ucap Rina. Kisahku akan masuk pasar global tahun depan. Putra tersenyum. Aku tahu. Aku lihat postinganmu di medsos. Kamu benar-benar inspirasi banyak orang. Rina menatap matanya. Dan kamu? Apa kamu bahagia dengan pilihanmu? Putra diam sejenak, lalu menjawab. Aku masih mencari jawabannya. Tapi setidaknya, sekarang aku punya kebebasan untuk mencarinya. Mereka tertawa pelan. Beberapa bulan kemudian di Jakarta, di sebuah acara seminar bisnis wanita, Rina diundang sebagai pembicara utama. Ribuan peserta hadir secara langsung dan daring. Topiknya, perempuan kemandirian, menulis cerita hidup sendiri. Di panggung besar, Rina berdiri dengan percaya diri. Di tangannya, sebuah naskah. Tapi ia tidak membacanya. Ia hanya bicara dari hati. Dulu, aku takut pada hidupku sendiri. Aku pikir, satu-satunya cara untuk selamat adalah kabur. Kabur dari rumah, dari keluarga, dari rencana yang bukan milikku. Tapi aku sadar, kabur bukan solusi. Yang penting adalah memiliki keberanian untuk membuat pilihan. Pilihan untuk bertahan, untuk melawan, untuk memaafkan. Dan yang terpenting, untuk percaya bahwa kita layak menjalani hidup yang kita impikan. Aku bukan korban lagi. Aku penulis ceritaku sendiri. Dan begitu juga kalian. Tepuk tangan riuh meledak. Sorak-sorai dari peserta. Bahkan beberapa netizen langsung memposting video Rina di media sosial. Tagar penulis ceritaku sendiri trending dalam waktu singkat. Di akhir hari, Rina duduk di balkon apartemen barunya, menatap langit Jakarta yang sudah berubah menjadi ungu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Andin. Selamat ya. Kamu udah jadi inspirasi ribuan orang. Aku bangga banget kenal kamu, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Lalu pesan dari Putra. Aku baru pulang dari Jepang. Ada proyek kolaborasi bisnis. Kalau kamu sudi, aku ingin ajak kamu ke sana suatu hari nanti. Sebagai teman, atau mungkin lebih. Rina tersenyum. Ia balas. Aku tunggu undangan resminya, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Ia menutup ponselnya, lalu menatap langit malam yang mulai berbintang. Dan kali ini, ia tidak takut lagi. Karena ia tahu, dia bukan lagi gadis yang kabur malam-malam. Dia adalah wanita yang berdiri tegak, dan siap menghadapi dunia.